Indriasari dengan NIM 17010143. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi. Kali ini saya akan membahas tentang anestetika atau yang sering disebut dengan anestesi. Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan anestesi, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwasannya anestesi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, anestesi umum, dan yang kedua yaitu adalah anestesi lokal. Lalu, apa yang dimaksud dengan anestesi umum? Anestesi umum adalah sinyal obat yang menciptakan kondisi di mana anestesi yang bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sampai derajat tertentu, atau obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang disertai dengan hilangnya kesadaran secara total. Sedangkan untuk anestesi lokal adalah hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Sebelum kita mengenal lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan anestesi umum, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari anestesi umum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pembedahan dan prosedur medik lain yang sifatnya menyakitkan atau tidak menyenangkan. Sedangkan untuk efek fisiologis dari anestesi umum ada 7. Yang pertama adalah amnesia. Yang kedua, menurunkan atau menghilangkan gerakan ventilasi dan refleks pada saluran pernapasan. Yang ketiga, yang paling bahaya yaitu adalah hipotermia. Dan yang keempat, mual dan muntah pasca operasi. Yang kelima, hipertensi dan takikardia pasca operasi. Yang keenam, nyeri pasca operasi. Dan yang ketujuh adalah penurunan respons saraf otonom terhadap stimulus yang menyakitkan. Mekanisme kerjanya yang pertama adalah meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf penginhibisi dan pendepresi meningkat. Contoh obatnya yaitu adalah enfluran, isofluran, barbiturat, dan propofol. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya. Contoh obatnya adalah propofol dan barbiturat. Yang ketiga, menghambat reseptor NMDA. Contoh obatnya adalah ketamin, siklopropan, dan enoxenol. Selanjutnya adalah pembagian anestesi umum. Pembagian anestesi umum dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah anestesi secara parenteral dan yang kedua adalah anestesi secara inhalasi atau dengan menggunakan gas. Untuk anestesi parenteral, obat yang sering digunakan adalah golongan tiopental, propofol, ketamin, dan etomidate. Untuk tiopental dan propofol adalah obat yang paling banyak digunakan. Untuk ketamin, untuk pasien asma dan anak-anak. Sedangkan untuk etomidate adalah untuk pasien yang beresiko hipotensi. Sedangkan untuk anestesi inhalasi atau gas, contoh obatnya adalah enfluran, isofluran, sevofluran, halutan, dan nitrooksigen. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang anestesi parenteral. Secara umum, mekanisme kerjanya berdasarkan perkiraan bahwa di bawah pengaruh protein SSP dapat membentuk hidrat dengan air yang bersifat stabil. Hidrat gas ini mungkin dapat merintangi transmisi rangsangan di sinap dan dengan demikian mengakibatkan terjadinya anestesi. Untuk contoh obat yang pertama adalah propofol. Propofol adalah reseptor GABA. Saat GABA diaktifkan akan terjadi peningkatan sel sehingga terjadinya hiperpolarisasi di possinap dan terjadinya inhibisi fungsi neuron pada possinap. Interaksi propofol dan GABA inilah akan menurunkan kecepatan disosiasi GABA dari reseptornya sehingga itu dapat memperpanjang efek GABA. Sedangkan untuk interaksi obatnya, propofol ditambah dengan haloten akan meningkatkan konsentrasi serum propofol
sehingga efek propofol meningkat. Sedangkan untuk propofol dan metoclopramid akan mengurangi dosis induksi dari propofol. Dan yang ketiga adalah propofol dan benzodiazepin yang akan mengakibatkan meningkatnya efek penenang. Untuk efek sampingnya yaitu akan terjadi penekanan kardiovaskular dan pernapasan dan akan terjadinya sindrom infusi. Untuk sediaan yang beredar di pasaran ada injeksi drop Privan dengan propofol 10 mg per mili, dan yang kedua adalah injeksi Fresavol 1% dengan propofol 1%, dan injeksi Proanes 1% dengan propofol 10 mg per mili. Contoh obat yang kedua adalah tiopental. Mekanisme kerjanya, barbiturat akan menyebabkan hambatan pada GABA. Barbiturat akan menekan sistem aktivasi retikuler yang beberapa terletak di batang otak yang mampu mengatur beberapa fungsi vital termasuk kesadaran. Untuk interaksi obatnya, tiopental dengan metoclopramid akan menyebabkan berkurangnya dosis tiopental yang dibutuhkan untuk menginduksi anestesi. Sedangkan untuk tiopental dan aspirin, dosis anestesi tiopental akan berkurang dan akan memperpanjang efek tiopental. Yang ketiga, tiopental dan chlorpromazine. Sifat sedatif antipsikotiknya dapat meningkat oleh tiopental. Dan yang keempat adalah tiopental dengan midazolam yang akan menyebabkan efek tiopental meningkat. Dan untuk efek sampingnya akan terjadinya nyeri perut, nyeri otot, sendi dan tulang, akan terjadinya mual dan muntah, hilangnya nafsu makan, serta berat badan menurun, dan penyakit kuning serta sesak napas. Bahayanya, tiopental ini bisa menyebabkan efek samping yang lebih bila digunakan untuk jangka panjang atau yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Untuk sediaan yang beredar di pasaran ada dua. Yang pertama adalah injeksi intravena tipental sodium dengan kekuatan 500 mg per ampul. Yang kedua adalah injeksi intravena pentotal sodium dengan kekuatan 1 gram. Untuk obat yang ketiga yaitu mekanisme kerjanya, vitamin akan menghambat efek membran emancipatori neurotransmitter asam glutamat pada subtipe reseptor NMDA. Untuk interaksi obatnya ada lima. Yang pertama adalah vitamin dengan diazepam yang akan menyebabkan mengurang dosis vitamin yang tinggi. Yang kedua, vitamin dengan levotiroxine yang akan menyebabkan terjadinya hipertensi dan takikardia yang nyata. Yang ketiga, vitamin dengan clonazepam yang dapat meningkatkan risiko gangguan sistem saraf pusat dan pernapasan. Yang keempat adalah vitamin dan grelin yang akan meningkatkan risiko kejang. Yang kelima adalah ketamin dengan metilpenidat, sehingga itu akan meningkatkan kejadiannya mual, muntah secara berlebihan. Untuk efek sampingnya adalah hipertensi, gangguan jantung, tekanan dalam kepala meningkat, takikardia, kejang, gangguan penglihatan, menghasilkan efek simpatomimetik yang bermanfaat untuk pasien hipotensi, dan efek depresan pernapasan yang paling rendah. Untuk sediaan obat yang beredar di pasaran adalah Anesjek ketamin HCl, Ivanes ketamin HCl, Ketalar ketamin HCl, dan KTM ketamin HCl. Selanjutnya adalah anestesi inhalasi atau anestesi dengan menggunakan gas. Mekanisme aksi anestesi ini yaitu masih belum diketahui secara pasti. Namun, efek anestesi diperoleh dari konsentrasi terapeutik di sistem saraf pusat. Untuk contoh obat yang pertama adalah isofluran. Isofluran akan menyebabkan relaksasi otot dan menurunkan sensitivitas terhadap nyeri. Untuk interaksi obatnya ada tiga, yaitu adalah isofluran dengan isoniazid. Isoniazid ini dapat meningkatkan metabolisme isofluran. Yang kedua, isofluran dengan neuromuscular blocker, yaitu akan meningkatkan efek neuromuscular blockernya. Yang ketiga adalah isofluran dengan vitamin yang akan dapat
menyebabkan depresi nafas, tekanan darah yang rendah sehingga akan terjadinya koma. Untuk efek sampingnya yaitu adalah menurunkan tekanan arteri dan yang kedua adalah menurunkan metabolisme otak. Sediaan yang berada di pasaran adalah Airen larutan inhalasi 200 ml larutan 100% dan yang kedua adalah Forane larutan inhalasi 100 ml dan 200 ml dan yang ketiga adalah Terol larutan inhalasi 100 ml. Selanjutnya, contoh obat yang kedua yaitu adalah Sevofluran. Sevofluran bekerja dengan menekan aktivitas dalam sistem saraf pusat yang akan menyebabkan hilangnya kesadaran. Untuk interaksi obatnya yaitu adalah Sevofluran dengan isoniazid. Isoniazid akan meningkatkan metabolisme sevofluran. Dan yang kedua, Sevofluran dengan neuromuscular blocker di mana efek neuromuscular blocker akan meningkat. Yang ketiga adalah Sevofluran dengan opioid yang akan menurunkan MAC dari Sevofluran. Untuk efek sampingnya, mual, muntah, hipertensi, somnolen, dan meningkatkan batuk. Untuk sediaan yang berada di pasaran adalah Sevofluran, Sevorane, Sejol, Sevofluran larutan 100% 25 ml. Kemudian anestesi lokal. Mekanisme kerjanya ada dua. Yang pertama, menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion Na+ pada salurannya sehingga mencegah terjadinya potensial aksi. Yang kedua, penghambatan konduksi yang mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Anestesi lokal ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah anestesi secara topikal. Yang kedua adalah anestesi secara infiltrasi atau injeksi. Untuk anestesi topikal biasanya digunakan untuk hidung, mulut, tenggorokan, esofagus, mata, dan saluran genitourinary. Yang kedua adalah anestesi secara injeksi. Biasanya sering dikombinasi dengan vasokonstriktor atau epinefrin untuk mempertahankan efek anestesi. Contoh obatnya yang pertama adalah lidocain. Lidocain biasa digunakan untuk operasi yang berlangsung kurang lebih dari 90 menit. Sedangkan untuk bupivacain adalah operasi yang berlangsung cukup lama, sekitar berapa jam. Biasanya daerah yang sering digunakan yaitu epidural, spinal, ikutan, dan caudal. Untuk anestesi topikal yaitu dapat menimbulkan efek anestesi dengan vasokonstriksi. Contoh obat yang sering digunakan yaitu adalah tetrakain, biasanya untuk anestesi pada mukosa hidung. Yang kedua adalah lidocain. Yang ketiga benzokain atau anestesi untuk mukosa mulut dan faring. Yang keempat proximethakain, anestesi pada mata, dan oxybuprokain, anestesi pada mata juga. Untuk obat yang pertama adalah lidocain. Lidocain akan bekerja dengan cara menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit. Untuk interaksi obatnya, lidocain dengan kloridin. Kloridin oral akan mengurangi kadar plasma dan lidocain. Yang kedua, lidocain dengan midazolam yang akan menurunkan efek lidocain. Yang ketiga, lidocain dan propanolol yang akan meningkatkan kardio lidocain plasma. Efek sampingnya akan terjadinya hipotensi, pembengkakan akibat penumpukan cairan, mual dan muntah, demam, pusing, tremor, sakit kepala, dan kesemutan. Untuk sediaan yang berada di pasaran yaitu adalah Dolores Cream, yaitu berisikan lidocain 25 mg, lidocain 25 mg per gram. Dan untuk Emblac Cream ada lidocain HCl 25 mg dan lidocain 25 mg. Untuk Estesian Cream yaitu lidocain HCl 25 mg dan lidocain 25 mg. Contoh obat yang kedua yaitu adalah benzokain. Benzokain cara kerjanya yaitu dengan menghambat sinyal saraf di dalam tubuh. Interaksi obatnya yaitu benzokain dengan sulfonamid
dapat mengantagonis efek terapi sulfonamid. Dan yang kedua adalah benzokain dengan anticholinesteride yang dapat menghambat metabolisme benzokain. Untuk efek sampingnya, bibir, kuku, dan telapak tangan dapat berubah menjadi kebiruan, urin akan berwarna gelap, pusing, sakit kepala, demam tinggi, mual, dan kulit pucat. Untuk sediaan yang beredar di pasaran, ada Superhoy suppositoria yang berisikan dengan benzokain 1%, ZNO 2%, dan alkohol 0,25%. Untuk otolin tetes telinga, yaitu adalah tiap mili akan mengandung benzokain 1%. Nya adalah lokasi pemberian anestesi secara injeksi. Yang pertama, epidural, yang kedua spinal, dan yang ketiga cauda. Contoh yang pertama yaitu adalah lidokain. Lidokain akan bekerja dengan cara menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga mencegah timbulnya rasa sakit. Untuk interaksi obatnya adalah lidokain dengan phenytoin intravena akan meningkatkan kejadiannya efek jantung. Yang kedua, lidokain dengan loop diuretik dan diazid akan melawan efek lidokain. Yang ketiga adalah lidokain dengan propranolol yang akan meningkatkan kardio lidokain plasma. Efek sampingnya akan terjadi hipotensi, pembengkakan akibat penumpukan cairan, mual dan muntah, demam, pusing, tremor, sakit kepala, dan kesemutan. Selanjutnya yaitu adalah bupivakain. Mekanisme kerja bupivakain yaitu dengan memblokade inisiasi dan konduksi impuls saraf yang mengurangi permeabilitas membran neural ke ion natrium, sehingga mengakibatkan penghambatan depolarisasi tanpa blokade konduksi. Untuk interaksi obatnya, bupivakain dengan diazepam dapat meningkatkan kadar plasma bupivakain. Yang kedua, bupivakain dengan antagonis reseptor H2 akan meningkatkan kadar bupivakain plasma. Yang ketiga, bupivakain dengan amiodarone akan menyebabkan